Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Sunda di kelas 4 ya, 4A dan 4B. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu-ilmu yang disampaikan guru-guru kalian. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita belajar masih jarak jauh. Insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pandemi cepat berlalu, cepat selesai, dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah kita yang kita cintai ya. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Sunda di kesempatan kali ini, Mister akan sampaikan materi yang minggu kemarin disampaikan ya. Masih kaitan dengan pupujian. Ya, silakan disiapkan buku paketnya di halaman 8 ya. Halaman 10 ya. Di halaman 10 bagian C. Hayu urang diajar mika weruh pupujian. Kita belajar mengenal, memahami tentang pupujian. Minggu kemarin Mister sudah sampaikan sedikit tentang apa itu pupujian, kemudian unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, pupujian itu anak-anak sekalian, kalau bahasa seperti kita sederhananya mah ya sosolawatan ya. Jadi kita pupujian itu kan memuji Allah. Jadi biasanya isinya itu mengagungkan Allah dan Rasulnya ya. Jadi seperti kalian dengar mungkin di pesantren, di taklim, ya di masjid. Kalau sore-sore itu anak-anak suka sholawatan. Itu pupujian dalam bahasa Sunda itu. Banyak sekali ragamnya ya jenisnya pupujian itu. Tapi kita cari yang sederhana saja, yang umum aja yang biasa dilakukan. Misalkan sholawatan, sholat Nabi, sholawat Badar, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kayak gitu itu salawatan. Nah, nada-nada ini ya boleh kalian masukkan ke dalam pupujian di sini. Misalkan contoh di halaman 2 yang kemarin kita bahas. Coba lihat lagi yang judulnya tauhid. Kalau nada tadi kita masukkan ke dalam pupujian di sini, itu juga bisa. Misalkan hayu urang babahanan dibekelen di akhirat sing loba amal-amalan ibadah sing husu pisan. Boleh kayak gitu. Jadi mudah aja sebetulnya. Jadi yang penting kita ada nadanya dulu, ambil nada yang mana ya. Atau ada nada sholawatannya kayak almarhum Ustadz Jepri. Wah, Jepri Al-Jainuri, bukan. Jepri Al-Bogori. Nah, di sini nih, misalkan Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh pakai itu juga ya. Misalkan kita masukin lagi ke pupujian tadi, contoh yang tauhid. Hayu urang babahanan pibekelen di akhirat sing loba amal-amalan ibadah sing husu pisan. Kayak gitu ya. Kalau mau tahu artinya ya kan ada di sebelah kanannya, tinggal tahu lihat aja ya. Nah, sekarang yang ingin Mister tekankan di kesempatan kali ini ada unsur-unsur pupujian itu tentang guru lagu dan guru wilangan. Nah, di halaman 10 kita akan bahas tentang itu. Di halaman 11-nya lihat ya. Ada di situ 8A, 8A, 8A. Nah, itu apa sebetulnya? Itu guru lagu dan guru wilangan. 8 itu guru wilangan. Apa guru wilangan?
jumlah suku kata pada tiap baris. Lihat di situ, kan? Di kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak, kemudian jumlah. Lihat ya, yang ada warnanya. Nah, itu berarti engang. Dalam bahasa Sunda itu engang itu suku kata. Berarti ada 8 suku kata. Kolom-kolomnya ada 8, jadi ada 8 suku kata. Jadi itu yang dimaksud dengan guru wilangan. Hayu, urang, babahanan. Tuh. Ya, ada 8 suku kata. Maka ditulis 8. Lalu A-nya dari mana? A itu guru lagu. Guru lagu itu apa? Vokal akhir pada tiap baris. Nah, jadi kalian cari paling akhir aja, paling akhir, huruf paling akhir, tapi huruf vokalnya. Di situ kan babahanan. Paling akhir huruf apa? Huruf N ya. Kalau huruf N bukan huruf vokal, mundur 1, ada A di situ. Itu baru huruf vokal. Berarti A-nya pindahkan ke jumlah tadi, jadi 8 strip A. Dari mana 8 strip A? Jumlah suku katanya 8, huruf vokal paling akhirnya huruf A. Jadi 8A. Paham? Itu namanya guru lagu dan guru bilangan. Tuh, baris kedua. Pibekelen di akhirat. Kita rucat, kita pisahkan lagi menurut engangnya, menurut suku katanya. Pibekelen di akhirat. 8 juga. Ujungnya huruf T. Huruf T bukan huruf vokal. Mundur lagi, cari lagi. A, ada huruf A. Berarti itu huruf vokal yang akhir. 8A. Bisa dipahami? Ayo sekarang baris ketiga, lihat lagi. Sing loba amal-amalan kalimatnya. Kita pisahkan lagi menurut suku katanya, masukin lagi ke kotaknya. Sing loba amal an. 8 juga, tuh kan? Jadi 8, huruf akhirnya N. N itu bukan huruf vokal. Cari lagi huruf A adanya, berarti 8A. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi cara memisahkan suku kata, kemudian ada berapa, jadi tentukan. Oke. Sekarang baris yang terakhirnya, ibadah sing husu pisan. Ibadah sing husu pisan. Tuh, itu juga ada 8, huruf paling akhir huruf vokalnya adalah huruf A. Jadi 8A. Nah, ini jadi patokan pupujian. Jadi kalau pupujian itu patokannya harus 8A, 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 8A. Itu satu baitnya. Ya. Berarti bait kedua pun harus sama. Ya, 4 baris, kemudian 8A, 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 8A itu untuk patokan guru wilangan dan guru lagunya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi itu tentang guru lagu dan guru wilangan. Sekali lagi, guru wilangan itu jumlah suku kata atau ngang di tiap-tiap barisnya. Kalau guru lagu, huruf vokal akhir pada tiap barisnya. Nah, sekarang tugas kalian coba bikin lagi ya. Bikin kolom seperti yang digambar di halaman 12 ini ya. Ada kan? Bikin kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian jumlah ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom ya. Jadi 4 kolom yang buat untuk tulisan hurufnya. Ya, 5 kolomnya itu dengan 1, 2, 3-nya tuh. Bikin kayak gini untuk bait kedua. Ya, bait keduanya yang mana? Yang tadi, yang judulnya Tauhid. Lamun ajal waktu datang, urang moal bisa mungpang. Teu bisa dihalang-halang, geus waktuna jadi bugang. Nah, yang ini pindahkan lagi ke kotak-kotaknya. Sampai enggak 8. Kalau sampainya 8 ke kotaknya, berarti tulis di jumlahnya 8. Ujungnya huruf apa? Huruf G. Huruf G itu bukan huruf vokal. Huruf N, huruf vokal, bukan. Ada huruf A, berarti huruf A, gitu ya. Jadi
cari huruf vokal yang paling ujung. Jangan huruf konsonan, tapi huruf vokalnya. Oke, paham ya? Silahkan kerjakan. Bikinnya di buku tulis kalian. Bikin kotak dulu, kemudian pindahkan alinea kedua. Ya, bait kedua, lamun ajal waktu datang, yang di judulnya tauhid ya. Ini nyapu pujiannya. Ya, tugasnya itu aja. Bikin satu kolom ya, kotak-kotak 8 ya, jumlah jadi 9. Itu kayak contoh di halaman 12. Kalian bikin di buku tulis, pindahkan kemudian kata-katanya yang di halaman 2 di pujian judulnya tauhid ya, tapi bait kedua aja. Ketiganya, keempatnya dan selanjutnya nggak usah, nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi tentukan guru wilangan dan guru lagunya. Demikian dari Mister untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.